Halo, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di kelas Bahasa Indonesia, masih dengan tema teks cerpen. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri kebahasaan teks cerpen. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita bahas satu persatu. Ciri yang pertama yaitu sudut pandang pencerita. Di sini pengarang selalu menggunakan sudut pandang, bisa sudut pandang orang pertama ataupun bisa sudut pandang orang ketiga. Contoh, begitulah saat siang hari kami tak pernah melihat Darko keliling kampung. Barangkali dia lebih memilih menyepi dalam hening di pemakaman. Di sini ada kata kami. Saya masuk di dalamnya ya, jadi menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi pengarang masuk di dalam cerita. Contoh lain. Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu, meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah, tiba-tiba bangkit lagi. Di sini menggunakan kata Pak Ahmad. Jadi pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ciri yang kedua yaitu bermakna waktu lampau. Contohnya, ada suatu masa ada banyak pedagang es puding dari Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi-topi kerucut, gendongan es puter mereka desainnya cantik. Ini kutipan dari cerpen Keadilan karya Putu Wijaya. Ada suatu masa. Berarti peristiwanya ini sudah terjadi, menunjukkan waktu lampau. Ada contoh lagi dari kutipan cerpen Tukang Pijat Keliling. Sudah berhari-hari dia tinggal di sana. Tak dapat kami bayangkan bagaimana aroma mayit yang membubung ke udara lewat tengah malam, menggenang di dadanya, menyesakkan pernapasan. Di sini ada ungkapan sudah berhari-hari, berarti menyatakan waktu lampau. Kemudian ciri yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Kalaupun ada kalimat langsung, biasanya juga ada kalimat tak langsung ya. Ciri kalimat langsung seperti yang sudah kalian ketahui, ditulis menggunakan tanda petik di dalam ungkapan langsungnya. Contoh, ayah akan pergi nanti sore, kata ibu. Oh, mungkin dia sudah pergi sebelum kita sampai sini, ungkap Yudi. Di sini kata pengiringnya ada di belakang. Kata ibu, ungkap Yudi. Bisa juga kata pengiringnya berada di depan. Alam berkata, segera temui orang itu. Nah, ini Alam berkata. Ada di depan kata pengiringnya.
Bisa juga kata pengiringnya di tengah. Contoh, andai waktu itu ibumu ini tidak lari, Nak, ibu mulai bercerita. Tidak mungkin kamu bisa sebesar ini. Karena kalau ibu tidak lari, kita bisa ikut hangus bersama desa kita. Ibu mulai bercerita, ini ada di tengah. Nah, itu ciri ketiga, yaitu menggunakan kalimat langsung. Banyak terdapat kalimat langsung. Ciri yang keempat yaitu konjungsi. Konjungsi itu ada konjungsi intrakalimat, yaitu yang ada di dalam kalimat. Ada konjungsi antar kalimat yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, serta konjungsi antar paragraf, yaitu yang menghubungkan paragraf satu dengan yang lain. Contoh, dengan tenang Mogu mengeluarkan kaca cembung, lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Lalu di sini menghubungkan klausa yang satu dengan klausa yang lain di dalam satu kalimat. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah mereka di tujuan. Ini juga konjungsi intrakalimat, di mana konjungsinya berada di depan. Setelah menempuh perjalanan jauh, koma di sini harus diberi tanda baca koma karena anak kalimatnya berada di depan. Setelah menempuh perjalanan jauh, koma, sampailah mereka di tujuan. Ia mencoba menarik perhatian beningnya dengan memutar DVD Pocoyo, kartun kesukaannya. Namun, beningnya terus sibuk memandangi gambar-gambar kartu pos itu. Beningnya ini nama tokoh ya. Ini namun, konjungsi antar kalimat. Itu ciri yang keempat. Ciri yang kelima yaitu gaya bahasa atau majas. Pemanfaatan kekayaan bahasa atau pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat karya sastra semakin hidup. Itu penggunaan gaya bahasa fungsinya. Ada 3 yang sering muncul di dalam cerpen, yaitu gaya bahasa atau majas, perbandingan, pertentangan, dan repetisi. Ini yang akan kita bahas. Majas perbandingan, yaitu majas atau gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan objek yang satu dengan objek yang lain. Contohnya, wajahnya bagai bulan kesiangan. Ini majas simile, yaitu majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata pembanding, seperti ibarat, bak, bagaikan, seumpama. Itu ciri majas simile. Yang kedua, metafora. Dia selalu mencari kambing hitam dari masalah yang ia hadapi. Itu pemakaian kata atau kelompok kata bukan dalam arti sebenarnya. Kambing hitam di sini bukan berarti kambing yang berwarna hitam, tetapi orang yang bisa dipersalahkan ya.
metafora. Personifikasi. Sepi gelap mencekam, hanya tersisa tubuh yang dipeluk malam. Dipeluk malam. Ini kata dipeluk, memeluk, ini biasanya untuk orang. Di sini benda mati ya. Personifikasi menyatakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Ini banyak sekali terdapat dalam teks cerpen. Itu majas perbandingan. Kemudian majas pertentangan. Yang sering muncul ada 3 ya. Majas yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud sebenarnya. Contoh, ayahnya bekerja mati-matian memeras keringat untuk membiayai anak-anaknya. Memeras keringat, mati-matian. Ini hiperbola, melebih-lebihkan ya. Kemudian silakan makan seadanya hanya dengan sambal. Ini untuk merendahkan diri, ya. Pengungkapan perkataan dengan lembut, dengan rendah hati. Litotes. Makan seadanya, makan sambal, padahal di situ ada lauk pauk yang enak. Ya. Yang ketiga, ironi. Rajin sekali kamu, pukul 8 baru bangun. Ini sindiran ya, majas yang gunanya untuk menyindir. Demikian tadi majas perbandingan dan pertentangan yang sering muncul di dalam teks cerpen. Majas yang lain yaitu majas repetisi. Majas yang memuat perulangan kata, frasa atau klausa yang masih terkait satu sama lain untuk menegaskan makna dalam kalimat. Contoh, semua yang kurencanakan selalu gagal, semua yang kurencanakan selalu tidak disetujui, dan semua yang kurencanakan selalu saja diprotes. Semua yang kurencanakan, diulangi lagi, semua yang kurencanakan sampai 3 kali. Ini repetisi, yaitu majas pengulangan. Re itu kembali, berarti diulang ya. Contoh lain, terus saja dia bekerja dan bekerja untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Nah, di sini diulang-ulang. Majas repetisi. Ada majas perbandingan tadi, pertentangan, kemudian majas repetisi. Ciri yang keenam, kalimat emotif, yaitu kalimat yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Banyak sekali kalimat-kalimat di dalam cerpen itu yang emotif ya, bersifat emosi. Contohnya, ia sudah jauh dari rumah, keterasingan tiba-tiba menggigit dirinya. Nah, di sini sebenarnya selain bersifat emosi, emotif ya, ini juga menggunakan majas biasanya berhubungan ya. Ia sudah jauh dari rumah, keterasingan tiba-tiba menggigit dirinya, merasa sepi ya. Wajahnya keras dan beku seperti dinding batu. Ia berkata, "Aku ikut." Nah, di sini ikut tetapi seolah-olah terpaksa ya, tidak dengan senang hati. Wajahnya keras dan beku seperti dinding batu. Ia tertawa, tawa yang membungkus tangis. Ini menyangkut perasaan. Tertawa tetapi sebenarnya hatinya menangis. Kulayangkan pandanganku ke gugusan tanah gunung yang teriris kolam.
menyangkut emosi ya. Aku sudah menghabiskan waktu 1 jam yang terakhir dengan kecemasan serta kegelisahan yang memadat. Emotif ya, cemas, gelisah, itu kalimat di dalam cerpen. Ciri yang ketujuh, uraian deskriptif. Banyak mengandung uraian deskriptif. Kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu yang sifatnya rinci dan jelas. Contoh, lampu yang terbuat dari botol pomade dengan sumbu dan minyak menerangi segenap sudut teratak, juga sudut barat laut. Di sana ada sebuah bale-bale doyong. Di atas bale-bale itulah Mbok Kromo mengeloni Atun, anaknya yang berusia 5 tahun. Kutipan cerpen Gunung Kidul, karangan Nugroho Noto Susanto. Di sini uraiannya deskriptif, menggambarkan setting yang begitu jelas. Ya. Ada lampu yang terbuat dari botol pomade, ada sumbunya, minyak menerangi segenap sudut teratak ya. Itulah anak-anakku ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerpen. Ada 7 tadi. Yang pertama sudut pandang pencerita, kemudian bermakna waktu lampau, 3 menggunakan kalimat langsung, 4 konjungsi, 5 gaya bahasa, 6 kalimat emotif, dan 7 ini yang terakhir uraian deskriptif. Ya, terima kasih, semoga menjadi lebih jelas. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang.